Sahabat Alma Putra di mana saja Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Bruder Hengki Alma dalam acara Warta Iman edisi Minggu Prapaskah keempat tanggal 27 Maret 2022. Sahabat Alma Putra yang terkasih, Injil hari ini yakni Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 3 dan dilanjutkan dengan ayat 11 sampai 32 mengisahkan tentang perumpamaan Yesus terkait anak yang hilang. Hemat saya, ada 4 hal yang dapat kita petik di dalam Injil hari ini. Yakni yang pertama, sifat dasarnya manusia ialah melekat dengan kedagingan atau kemanusiaan itu sendiri yang tergambar, sungguh amat tergambar di dalam pribadi si bungsu. Manusia memiliki kecenderungan untuk mengikuti kemauan dagingnya. Apa saja keinginan daging yang dapat kita gambarkan? Sangat jelas. Sungguh amat sangat jelas tergambar di dalam ciri khas dari si bungsu, di mana ia meminta segala harta miliknya yang menjadi jatah darinya, yang menjadi warisan dari ayahnya. Kemudian sesudah memintanya, ia menjual segala sesuatunya itu dan kemudian pergi menghabiskan kekayaan itu, berfoya-foya dengan kekayaan itu bersama para pelacur dan banyak hal lain yang dilakukan oleh si bungsu ini. Sahabat Alma Putra yang terkasih, seringkali sebagai manusia kita melihat dosa itu sebagai sesuatu yang nikmat adanya. Bukankah begitu, saudara? Ketika kita tenggelam di dalam kenikmatan dosa, maka percayalah, rahmat Allah jauh dan sungguh amat jauh dari kita. Hal yang kedua yang dapat kita petik dari bacaan hari ini, yakni pertobatan dapat membuka pintu keselamatan, sebab Allah sungguh amat mengasihi kita. Allah sungguh amat mengasihi kita. Ketika si bungsu mulai jatuh miskin oleh kekeliruan, oleh kesalahan dirinya sendiri, ia kemudian sadar, teringat bahwa ayahnya ternyata memiliki banyak kekayaan, banyak harta yang sebenarnya dia tidak layak menikmati situasi saat ini, di mana ia sampai harus memakan makanan babi. Bayangkan saja saudara, sampai makan makanan babi di dalam kisah perumpamaan ini. Sahabat Alma Putra yang terkasih, sesuatu di luar dugaan. Ketika ia kemudian bertekad menyadari kekeliruannya, ia bertekad dan berangkat kembali kepada orang tuanya, kepada ayahnya. Pada saat ia tiba, sekali lagi sesuatu yang tidak terduga. Ia ternyata bahkan dirangkul dengan dekapan kasih sayang oleh sang ayah. Padahal kalau mau dilihat ke belakang, banyak hal dosa yang sudah ia lakukan, di mana ia berfoya-foya dengan para pelacur. Hal yang ketiga yang dapat kita petik dari bacaan hari ini, yakni sikap iri hati yang tergambar dalam tokoh si sulung. Sebenarnya si sulung terlihat baik, tapi oleh peristiwa kepulangan si bungsu, lalu kemudian ayah menerimanya dengan dekapan kasih sayang, membuatkan pesta yang begitu megah terhadapnya, memakaikan pakaian yang begitu indah kepadanya. Muncul rasa iri di dalamnya. Ia kemudian berkata, mana mungkin si bungsu yang telah menghabiskan harta milik ayah ini sebagai jatahnya, kemudian sekarang kembali, lalu dia seenaknya saja dibuatkan pesta. Sementara saya yang setiap hari bersama-sama dengan ayah, bekerja bersama ayah, berkorban bersama ayah, tapi tidak pernah ada pesta untuk saya.
Ini sungguh tidak adil untuk si sulung. Sahabat Alma Putra yang terkasih, apa yang mau diajarkan oleh sang ayah? Sesungguhnya ayah mau mengajarkan kepada si sulung tentang kasih. Seberapapun kesalahan yang dilakukan oleh si bungsu, apapun bentuk kesalahannya, dia tetaplah adik dari si sulung dan dia tetaplah anak dari ayah. Karena itu dia butuh pengampunan. Sahabat Alma Putra yang terkasih, dalam dan pada kenyataan kita pun seringkali seperti si sulung, bahkan juga seperti si bungsu. Seringkali rasa iri itu timbul pada saat ketika kita melihat orang lain berkembang atau melakukan sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, atau bahkan kita merasa bahwa kita tersaingi. Rasa iri itu kemudian muncul. Percayalah saudara, ketika kita merasa iri dan kita terus berada di dalam iri hati kita, maka sekali lagi percayalah saudara bahwa iri hati akan melahirkan kebencian, dan kebencian akan melahirkan kebencian berikut dan kebencian berikut lagi, dan akhirnya kita tenggelam di dalam kebencian itu. Sahabat Alma Putra terkasih, selain iri hati, kita juga seringkali seperti si bungsu. Ketika kita memiliki sesuatu, kita tidak hanya berbangga, tetapi juga bahkan mungkin kita bersikap seperti si bungsu, berpesta pora, bergaya hidup mewah, dan macam-macam lain sebagainya. Bahkan saking kita tenggelam di dalam kemewahan, atau saking kita tenggelam di dalam kedosaan-kedosaan kita, kita lupa akan satu, yakni Tuhan kita. Untuk itu, Injil hari ini secara keseluruhan mau berpesan kepada kita bahwa marilah kita bersama-sama di dalam masa Prapaskah ini, kita mengisi masa yang berahmat ini dengan pertobatan atau bermetanoia. Tobat tidak hanya mengatakan, ya saya tobat, tapi kemudian besok lakukan lagi. Tobat yang dimaksudkan di sini ialah tobat sejati atau yang disebut dengan bermetanoia. Adalah benar bahwa sebagai manusia tentu pasti jatuh lagi dan jatuh lagi pada kekeliruan. Tetapi paling tidak ada niat besar untuk bertobat dan terus bertobat kembali kepada jalan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.